Selamat pagi, Bapak dan Ibu guru, serta anak-anak yang terkasih. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Kita siapkan diri kita untuk berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Engkau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami agar kami dapat menerima dan memahami pelajaran dengan baik. Bantu kami selama proses belajar ini supaya kami semangat dan dapat memusatkan perhatian kami hanya pada pelajaran. Tuhan, jauhkanlah kami semua dari bahaya dan berilah kami kesehatan selalu. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari Sabat, sesudah Yesus dimakamkan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalanlah bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu,
Sungguh, Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berdasarkan bacaan Injil tadi, menceritakan kisah perjalanan kedua murid Yesus ke Emmaus. Ini menjadi refleksi bagi kita dalam merayakan Paskah. Perkataan Yesus kepada para murid dalam perjalanan itu sungguh mendalam. Mereka masih belum percaya dan meragukan kisah kebangkitan yang mereka dengar dari kesaksian murid lainnya. Sikap itu terjadi karena mereka lamban memahami sabda Tuhan di dalam ajaran para nabi. Maka Yesus mengatakan mereka bodoh. Mereka masih tertutup pada pemikiran mereka pribadi dan kekecewaannya akan peristiwa wafatnya Yesus. Ketika kita hanya berfokus pada diri dan yang kita pikirkan, maka suara Tuhan tidak akan terdengar walaupun suara itu bergema. Kita sibuk dengan yang kita pikirkan sendiri. Teguran Yesus ini perlu kita perhatikan. Kalau kita tertutup, kita akan menjadi orang bodoh dan akan merugikan kita sendiri. Maka diperlukan keterbukaan hati dan budi supaya mampu mendengar dan memahami sabda Tuhan. Dengan membuka diri dan hati, maka iman pun akan bertumbuh. Pengalaman Paskah kebangkitan Yesus merupakan pengalaman iman bagi kita. Kita tidak melihat sendiri peristiwa kebangkitan itu, seperti para murid. Namun demikian, kita mengalaminya sebagai pengalaman iman dan percaya bahwa Yesus sungguh bangkit. Sekarang, saatnya kita membuka hati lebih lebar untuk melihat kehadiran Tuhan dengan iman. Mari kita satukan renungan kita dengan berdoa. Allah Bapa sumber sukacita kami, setiap tahun Engkau menggembirakan kami dengan perayaan kebangkitan Kristus. Semoga perayaan yang kami langsungkan ini membimbing kami menuju sukacita abadi. Dengan perantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari anak-anak, kita satukan doa-doa kita hari ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, doa pagi kita hari ini telah selesai. Mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Santo Markus.